Halo semua, perkenalkan gue Sinta. Dalam hidup ini tentunya kita pasti akan dihadapkan dengan sebuah permasalahan atau sesuatu yang membuat kita stuck sehingga kita akhirnya bingung, gelisah gitu. Salah satu contohnya adalah dalam memilih atau menentukan sebuah keputusan di antara dua pilihan gitu. Nah, buat lo semua yang lagi bingung, bisa ngelakuin beberapa cara ini. Ya, setidaknya gue sering pakai ini. Kalau misalkan gue lagi bingung, harus milih yang mana dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, yang pertama, lu bisa buat list. Lu list dulu tentang listnya itu tentang kenapa lu harus pilih itu. Jadi lu tulis tuh entah itu di HP atau misalkan di kertas, lu list tentang kenapa harus harus pilih itu, lu harus pilih itu kenapa gitu. Misalnya pilihan A, kenapa gua harus pilih ini, tulis. Yang B apa aja. Nah gitu. Lu runtutin dulu tuh semuanya. Kenapa lu harus pilih itu di antara dua pilihan yang lu lagi bingung saat itu. Terus kalau udah, tulis juga tentang list positif sama negatifnya dari kedua pilihan itu. Nah, kalau udah semuanya di list, dari situ lu sebenarnya udah bisa ngelihat gambaran dari dua pilihan itu. Mana dari dua pilihan itu yang sekiranya harus lu pilih. Dari poin-poin yang lebih terisi banyak. Gimana ya? Maksudnya kayak lu kan list nih misalnya. Contohnya, kenapa lu harus pilih A air putih, yang B-nya misalnya minuman berasa gitu ya. Lu list kayaknya gue harus pilih air putih karena tubuh gue butuh itu, gue harus pilih air putih karena memang itu lebih hemat misalnya, gue harus pilih air putih karena itu akan membangun kebiasaan atau habit positif misalnya gitu kan. Terus yang minuman berasa apa, kenapa lo harus pilih itu, tulis juga. Begitupun dengan positif sama negatifnya, kenapa lo harus pilih itu. Nah, kalau lo udah list itu, sebenarnya itu udah bisa nunjukin tentang pilihan apa yang lo harus ambil. Jadi keseluruhan itu udah bisa terlihat di situ. Gitu. Gitu. Jadi dengan cara di list seperti ini, itu akan membuat indera lu tuh bisa melihat secara nyata dari dua pilihan yang sulit itu. Gitu. Itu bisa membuat gambaran yang lebih jelas. Itu kalau gue sih biasanya lebih enak nulis di kertas ya gitu. Biar lebih ngena aja gitu. Dalam artian gue sambil nulis sambil mikir itu kan kayak lebih tersentuh semua indera kan gitu kan, dari mata gue, terus dari indera perabaan gitu kan ya, indera penglihatan gitu, pokoknya gitu deh. Gue lebih senang nulis, tapi lu silakan aja lah gimana passion lu gitu kan ya. Gitu, jadi lu buat list pokoknya kenapa lu harus pilih itu, terus positifnya dari kedua pilihan itu apa, terus negatifnya juga apa. Nah, yang paling terisi penuh dari alasan-alasan lu itu, nah itu yang harus jadi acuan, lu harus pilih itu. Karena dari list itu akan memberikan keseluruhan tentang kebimbangan lu, dan lu juga bisa melihat dari situ tentang hal yang lebih lu perluin gitu. Itu buat list. Tapi kadang walaupun kita udah tahu nih ya, dari list itu misalnya kita udah tahu nih harus milih pilihan A misalnya, tetap biasanya kita sering ragu ya, belum cukup, biasanya kita sering ragu dan bimbang, apa saya harus pilih ini, nanti gimana kalau gini gitu kan ya, biasanya kayak gitu. Nah, lu bisa dibantu dengan cara lu tanya atau minta pendapat ke orang terdekat lu, ya sahabat, temen, pacar, orang tua, pokoknya yang terdekat sama lu, yang lu percaya, sama siapapun tuh yang terdekat, lu bisa tanya tentang pendapat mereka gitu, pendapat mereka tentang pilihan yang lagi lu bingungin. Misal tentang pekerjaan, tanyain ke temen lu, gue bagusnya di posisi apa ya, gue bagusnya kerja di mana ya, minta pendapat mereka. Setidaknya itu akan apa ya, memberikan keluasan dari apa ya, pemikiran lu lah gitu. Tadi kan lu udah list tuh, itu kan dari pemikiran lu sendiri. Sedangkan kan eh, apa ya, kalau pilihan sendiri tuh banyak godaan lah gitu ya, entah itu campur aduk dari perasaan, keinginan gitu kan, realita. Lalu juga bisa dibantu dengan tanya, minta pendapat ke orang lain, orang yang terdekat lu, karena itu akan membantu mempermatang gitu ya keputusan yang akan lu ambil. Setidaknya lu bisa melihat dari sudut pandang yang lain
bagaimana gitu. Nah, masih tetap bingung misalnya, lu juga bisa dibantu dengan mendewasakan perasaan lu. Coba kelola emosi lu, jangan sampai udah jelas nih realistis ya, dari list udah ketahuan misalnya pilihannya A, dari temen lu juga nyaranin misalnya pilihannya A, nah lu masih bingung juga misalnya gitu kan. Coba lu evaluasi diri gitu ya, siapa tahu kenapa lu masih bimbang karena lu masih mencampur adukan emosi lu di dalamnya gitu, dalam artian emosi yang lu harus kelola sehingga emosi itu berakhir dengan yang realistis. Jadi kadang kan kita misalnya mau pilih pilihan A, dan setelah di list segala macam yang tadi gue bilang ternyata pilihan A, tapi lu masih bingung karena dalam hati lu atau perasaan lu, gue pengennya yang B misalnya, karena kalau yang B gue kan bisa gini 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 gitu kan ya. Nah lu coba kelola dari perasaan lu itu, bagaimana caranya kelola dengan sesehat mungkin gitu, kontrol emosi lu, perasaan lu ya lebih tepatnya, sedewasa mungkin sehingga nanti akan menimbulkan keputusan yang realistis. Realistis dikaitkan dengan keputusan yang harus lo ambil gitu. Apakah itu nyata buat bisa lo lakuin atau enggak gitu loh maksud gue ya. Jadi lo evaluasi diri, lihat dulu apakah lo masih mencampur adukan perasaan di dalamnya untuk menentukan pilihan itu gitu. Jangan sampai justru perasaan lu yang mendominasi keinginan itu, padahal realita kan tadi sudah di list mestinya lu perlunya yang A tapi perasaan lu yang B. Nah itu coba lu kelola dan coba untuk mendewasakan perasaan lu itu, kemudian dipertimbangkan apakah realistis atau enggak gitu. Dan yang terakhir, kalau misalkan dari ketiga cara tadi ya, habis dibuat list tentang kenapa lu harus pilih itu, positif dan negatifnya apa dari kedua pilihan yang lu bingungin, terus bisa tanggapan ke orang, minta tanggapan ke orang lain yang lu deket, terus juga lu udah evaluasi diri, udah kelola emosi, iya kok gue udah realistis, gue udah apa ya, uh, gak mau ngikutin perasaan segala macam gitu ya, masih juga bingung misalnya, lu bisa jalur langit gitu dengan cara berdoa. Berdoa sesuai agama masing-masing ya gitu, lu berdoa minta petunjuk gitu kan ya, minta di apa ya, hatinya diberikan kemantapan untuk memilih salah satu keputusan gitu. Lo bisa dengan cara berdoa gitu, kayak gitu gitu. Seharusnya dari keempat cara yang tadi gue udah saranin, seharusnya lo udah bisa ngambil keputusan salah satunya sih dari kedua pilihan yang lo bingungin, karena empat cara itu akan sangat membantu. Setidaknya di gue itu sangat membantu gitu. Bahkan dengan satu cara saja, dengan yang list tadi itu udah bisa memberikan gambaran secara keseluruhan gitu. Karena kalau misalkan kita udah list kan kelihatan banget gitu kan ya, kita perlunya apa, positifnya apa nih kalau gue pilih ini gitu. Mudah-mudahan lu dapet solusi juga dan pencerahan dari empat cara yang tadi gue udah sampaikan ya. Oke, semoga videonya kali ini bermanfaat. Sampai jumpa.